udah mendengarkan ya lagu Indonesia Raya. Selanjutnya teman Del, berikut adalah kondisi sampah di Indonesia termasuk di Toba. Silahkan cuplikan videonya. Baiklah teman Del, melihat kondisi sampah seperti cuplikan yang tadi kita lihat, maka Del FM menggagas gerakan Del FM Sayang Toba. Berikut dokumentasi dari kegiatan Del FM Sayang Toba sebelumnya. Berikut adalah dokumentasi kegiatan Del FM Sayang Toba. Jadi diawali dulu kita gerakan donasi buku, ya terus kita memberikan donasi isoman. Seperti tampil pada layar ya teman Del. Ya, berikut yang pernah dilakukan Del FM dalam gerakan Del FM Sayang Toba. Dan kita juga memberikan donasi botol plastik bekas. Nah, seperti tampil di layar. Dan Del FM Sayang Toba untuk memungut sampah di Pantai Bulbul Bali G. Nah, berikut adalah dokumentasinya teman Del. Nah, untuk itu, Del FM juga pernah nih terlibat dalam dan Sayang Toba di ujung tanduk, di mana kita ikut terlibat dalam penanaman pohon ya teman Del. Dan juga Del FM Sayang Toba 2021 kita berbagi ke untuk beberapa rumah ibadah teman Del di wilayah Kabupaten Toba. Bisa teman Del lihat bersama-sama ya. Berikut adalah kegiatan yang pernah kita lakukan. Ini donasi botol bekas. Di mana botol ini untuk atap gedung Del FM sendiri teman Del. Jadi kalau penasaran bisa langsung ya. Mungkin penasaran gimana sih, langsung boleh datang ke gedung Del FM teman Del. Nah itu tadi dia dokumentasinya. Jadi teman Del, untuk tahun ini sebagai bentuk cinta dan kepedulian Radio Del FM terhadap lingkungan sekitar, maka Radio Del FM mengadakan webinar pengelolaan sampah dan pemanfaatan bank sampah di kotamu, di mana kegiatan ini bertujuan untuk edukasi pengelolaan sampah, memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis, dan memperkenalkan pemanfaatan bank sampah sebagai solusi nyata. Jadi teman Del tidak lupa ya, hari ini teman Del tuh berkesempatan untuk mendapatkan giveaway pulsa untuk 6 orang yang beruntung, di mana berdasarkan pertanyaan yang terpilih sebesar Rp100.000 loh giveaway-nya. Dan giveaway paket merchandise berupa tumbler, masker, stiker, dan gantungan kunci untuk 1 orang yang akan diundi oleh kru Del FM teman Del. Untuk itu teman Del pastikan ya berpartisipasi aktif, ajukan pertanyaan kamu nantinya di kolom komentar dengan format nama _ pertanyaan. Nah tentunya nggak afdol dong ya kita masa cerita-cerita kayak gini, siapa sih yang jadi narasumber, siapa sih yang akan membagikan ilmu dengan kita di hari ini. Maka dari itu teman Del, aku langsung aja ya memperkenalkan 3 narasumber kita yang sangat luar biasa yang bergabung bersama kita di siang hari ini teman Del. Ya, jadi acara ini akan berlangsung selama 1,5 jam ke depan bersama Ibu Fei Febri yang merupakan CEO Bank Sampah Bersinar Indonesia. Kemudian tidak hanya itu teman Del, ya seperti pada layar ada Pak Dedi Anwar. Nah, Pak Dedi Anwar adalah dosen teknik bioproses ITB. Ya, kemudian ada siapa lagi? Nah, ini tadi ada Ibu Fei Febri ya, sebagai CEO Bank Sampah Bersinar Indonesia, dan berikutnya adalah tim teknis. Ya, Bapak Daud Simanung Khalid, yang selaku Direktur Sampah Tarhilala.
Untuk itu teman Del, pastikan ya sekali lagi harus berpartisipasi aktif nih. Ajukan aja pertanyaannya, jangan sungkan-sungkan. Kita bisa belajar bersama tentang pengelolaan sampah langsung loh dari expertnya. Nah, untuk itu pasti penasaran ya, udah nggak mau nunggu lama. Aduh, nggak mau nunggu MC-nya, banyak banget nih bacotnya. Banyak banget chit-chatnya, langsung aja kita sambut pemateri pertama kita. Ada Kak Dedi yang akan bagi-bagi ilmu buat kita. Oke. Ya, silakan. Halo, selamat Halo, siang. Pak. Selamat Oke, bisa siang, dengar. Bapak. Ya, Bisa dengar suara saya berarti ya? Suaranya bagus, nggak ada trouble, Pak. Ini Pak Dedi. Halo, Pak. Bagaimana nih kabarnya? Atau udah langsung nggak sabar mau sharing ilmunya langsung, Pak? Iya, alhamdulillah baik kabar saya hari ini. Walaupun sedang berpuasa, tetap semangat ya. Ya, tetap semangat ya, Pak. Oke, langsung ya, Pak. Mungkin udah bisa siap-siap ini karena udah banyak juga peserta yang nggak sabar mendengarkan ilmu yang akan Bapak bagikan. Time and screen is yours, Pak. Oke, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu. Screen yang saya share kelihatan ya? Oke, kelihatan jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua panitia dari Radio Del FM dalam acara Del FM Sayang Toba, yang mana saya rasa kerja keras dari panitia patut kita apresiasi untuk memajukan daerah Toba kita sekalian. Tak lupa saya mengucapkan salam hormat kepada narasumber lainnya, ada Bu Kay dan Pak Daud. Salam hormat Bapak dan Ibu. Dan juga salam hormat saya kepada semua peserta webinar pada hari ini. Yang saya lihat room Zoom pada hari ini full 100 ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan mohon izin karena pesertanya di sini dari semua kalangan ya, yang saya lihat ada Bapak, ada Ibu dari segala usia, dan ada adik-adik juga. Izinkan saya memanggil rekan-rekan sekalian dengan teman Del, seperti yang biasa tersiar di Radio Del FM memanggil pendengarnya dengan teman Del. Oke, mohon izin. Seperti yang sudah dibuat di screen tadi, host kita tadi sudah memperkenalkan, tapi saya perkenalkan secara singkat lagi. Saya Dedi Anwar, saya asalnya dari Padang Sidimpuan, dan saat ini saya berperan aktif sebagai dosen tetap di Institut Teknologi Del, khususnya Prodi Teknik Bioproses. Pada hari ini saya diminta oleh Del FM Sayang Toba untuk membawakan materi terkait pengelolaan sampah. Namun materi yang akan saya bawakan pada hari ini lebih kepada hal-hal yang mendasar teman-teman Del sekalian, karena selain saya, ada dua narasumber yang merupakan dari kalangan praktisi, yang mana mereka sedikit lebih berpengalaman dalam hal praktisi dibandingkan saya. Jadi saya di sini akan berperan untuk menyampaikan hal-hal yang mendasar saja, teman-teman Del sekalian. Yang mana judul materi saya pada hari ini adalah Zero Waste as a Lifestyle. Yang mana Zero Waste as a Lifestyle. Yang mana akan saya awali dari hal-hal yang perlu kita ketahui bersama teman-teman Del sekalian. Yang mana saya akan mulai dari pengertian sampah secara umum. Yang mana sampah ini merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Perlu kita ketahui teman-teman Del sekalian, konon sampah ini terkesan suatu kata yang negatif, namun tidak sepenuhnya demikian teman-teman Del sekalian, karena masih banyak orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan mengolah sampah, mengangkut sampah, dan sebagainya. Pada saat kapan sampah ini bermakna negatif? Saat sampah tersebut tidak terkelola dengan baik, yang mana ini akan menyebabkan pencemaran terhadap ekosistem, yang mana kita ketahui bersama ekosistem ini merupakan lingkungan tempat kita berpijak, lingkungan tempat kita hidup, yang mana ketika ekosistem ini tercemar, ini akan menyebabkan tatanan hidup yang tidak sehat dan tidak baik, yang mana jika ini berkelanjutan secara terus-menerus, ini akan menyebabkan keberlangsungan hidup manusia sedikit terganggu.
atau bukan sedikit lagi, tapi bisa terganggu atau bahkan sangat mengganggu. Yang mana ini harusnya menjadi tanggung jawab moral kita bersama ya, teman-teman Del. Sebagai salah satu makhluk hidup yang mempunyai akal dan pikiran yang baik, yang mana inilah yang menjadi tanggung jawab moral kita bersama untuk melestarikan ekosistem sebagai lingkungan hidup kita. Yang mana ini saya kutip suatu pepatah atau quotes dari seorang filsuf pada tahun 450 sebelum Masehi. Tujuan hidup adalah tinggal berdampingan dengan alam. Yang mana jika kita telaah, siapapun yang tidak bisa hidup berdampingan dengan alam, secara perlahan nanti keberlangsungan hidupnya perlahan-lahan akan tersisi. Jadi sangat penting ya Bapak dan Ibu sekalian jika kita menjaga lingkungan hidup kita sebagai tempat kita berpijak dan beraktivitas. Saya lanjut ke data timbulan sampah, yaitu jumlah sampah yang ada di Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan data yang berbeda, namun data yang saya ambil ini merupakan data yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mana jumlah sampah di Indonesia pada tahun 2021 itu mencapai 68,5 juta ton, yaitu meningkat sekitar 700.000 ton dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah sekitar 67,8 juta ton. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan teman-teman Del, dari 2018, 2019, sampai dengan 2021, jumlah ini terus meningkat. Yang notabene-nya pada tahun 2019, 2020, dan 2021, ini adalah masa pandemi. Dapat kita bayangkan jika di tahun ini bukan merupakan masa-masa pandemi, berapa lonjakan sampah yang dihasilkan. Bahkan ini membuat Indonesia dalam beberapa dekade selalu memasuki jajaran negara terkotor di dunia dalam satu dekade terakhir. Ini saya ambil salah satu sumber yang menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat keempat negara terkotor di dunia. Namun bisa dikoreksi lagi jika teman-teman Del mempunyai sumber yang berbeda, karena masing-masing sumber menyebutkan peringkat yang berbeda. Ada yang menempatkan Indonesia di peringkat 9, ada yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-6, namun pada faktanya Indonesia masih berkutat di jajaran 10 negara terkotor di dunia. Jadi, apa sih yang menyebabkan Indonesia masuk kepada jajaran tersebut? Jika kita telaah sumber dan jenis sampah dari masyarakat Indonesia, komposisi sampahnya masih didominasi oleh limbah-limbah domestik, sampah-sampah domestik, yang mana lebih dari 40% merupakan sampah rumah tangga. Dan sisanya dibagi dari sampah perniagaan, sampah pasar, fasilitas publik, serta sampah perkantoran. Yang mana 50%, 54% lebih merupakan sampah organik, Bapak dan Ibu sekalian, dan sisanya adalah sampah anorganik. Yang mana komposisi sampah ini berdasarkan jenisnya dapat kita klasifikasikan lagi. Ada sampah-sampah sisa makanan, kayu dan ranting, karton, plastik, logam, dan sebagainya. Yang mana jika kita ketahui ini, bagaimana dengan pengelolaannya? Jadi sampai saat ini sampah di Indonesia pengelolaannya pada tahun 2021 dari 68,5 juta ton sampah tadi, 54,13%-nya adalah sampah organik, teman-teman dan sekalian. Dan 45,87% adalah sampah anorganik. Dan dari timbulan sampah tersebut, berdasarkan sumber dari website KLHK, 64,4% sampah sudah terkelola, namun 35,6% masih belum terkelola. Yang mana ini artinya sekitar 24,38 juta ton sampah masih belum terkelola dengan baik, teman-teman dan sekalian. Apa dampaknya? Terutama terhadap ekosistem kita. Jika kita lihat dampak buruknya pengelolaan sampah tersebut, ini memberikan dampak buruk bagi kesehatan, merusak ekosistem, serta merusak nilai estetika lingkungan. Jika kita lihat apa sih dampak buruknya bagi kesehatan kita, yang mana beberapa sampah buangan ini akan menyebabkan penurunan kualitas udara ambien,
dan mengeluarkan gas emisi seperti SO, NO, NH3, karbon monoksida, karbon dioksida, serta HNO3. Yang mana ini merupakan gas-gas yang sangat berbahaya dan juga beberapa gas yang menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan kita, teman-teman dan sekalian. Lalu, sanitasi yang tidak baik ini akan menyebabkan meningkatnya vektor penyakit seperti apa? Bakteri, virus, serta serangga pembawa penyakit seperti nyamuk, kecoa, lalat, dan juga bahkan hewan pengerat seperti tikus, yang mana ini merupakan vektor penyakit yang sangat umum kita jumpai di Indonesia. Dan juga beberapa jenis sampah mengandung logam-logam berat seperti timbal, raksa, arsenik, tembaga, dan nikel yang dapat memicu penyakit jangka pendek seperti sakit kepala, mual, dan sebagainya, dan juga penyakit jangka panjang. Teman-teman dan sekalian, penyakit jangka panjang ini seperti apa? Kita ketahui, logam-logam berat ini merupakan senyawa-senyawa pemicu timbulnya kanker di dalam tubuh kita. Selain dampak kesehatan, apalagi dampaknya? Yang kedua tadi adalah merusak ekosistem. Sampah menyebabkan buruknya kualitas 3 elemen besar di ekosistem kita. Teman-teman dan sekalian, apa aja sih ekosistem atau elemen ekosistem kita tadi? Ada air, ada tanah, dan ada udara. Yang mana sampah ini sering sekali mencemari perairan atau badan air, sehingga meningkatkan chemical oxygen demand dan biological oxygen demand, yang mana ini merupakan parameter salah satu parameter kualitas mutu air. Apabila COD dan BOD-nya ini tinggi, maka ini mengindikasikan bahwa air tersebut cukup tercemar, yang mana juga menyebabkan eutrofikasi. Jadi teman-teman Del sekalian, jika teman-teman Del ingin mengetahui apa arti dari eutrofikasi itu adalah munculnya tanaman-tanaman seperti eceng gondok yang menyebabkan terhalangnya cahaya matahari masuk ke dasar danau, sehingga ini akan menyebabkan terganggunya ekosistem. Jika tidak masuk cahaya matahari ke dasar danau, maka pertumbuhan fitoplankton sebagai sumber makanan paling dasar untuk hewan-hewan tingkat lanjut itu akan semakin berkurang. Lalu sampah juga sering menutupi saluran perairan, yang mana ini sangat sering kita lihat menyebabkan bencana alam seperti banjir ya, teman-teman Del sekalian. Lalu apalagi dampak sampah yang merusak ekosistem? Tumpukan sampah ini membutuhkan waktu yang lama untuk terdegradasi, baik sampah organik maupun sampah anorganiknya. Sampah organik sendiri itu memakan waktu 3 sampai 8 bulan untuk terurai secara penuh di badan penerimanya, sedangkan anorganik ini membutuhkan waktu yang dalam jangka waktu yang lama, bisa sampai tahunan atau bahkan ratusan tahun. Yang mana jika ini terus-menerus menjadi tumpukan atau bahkan ditimbun, hal ini akan menyebabkan perubahan struktur tanah, yang mana ini dapat menyebabkan bencana alam. Bisa kita lihat salah satu contoh kasusnya adalah tragedi yang terjadi pada tahun 2005. Tragedi tempat pembuangan akhir atau TPA Lewi Gajah, ini berada di Jawa ya, teman-teman dan sekalian. Peristiwa longsor tahun 2005 ini menewaskan 150 orang. Para korbannya ini tewas tertimbun longsoran sampah, yang mana gunungan sampah sepanjang 200 meter dengan tinggi 60 meter itu goyah karena diguyur hujan deras, yang mana dipicu juga oleh adanya akumulasi gas metan dari tumpukan sampah tersebut yang meledak sehingga membuat gundukan sampah tersebut longsor. Ini salah satu dampak yang cukup menyita perhatian pada tahun 2005 ya teman-teman, dan dapat kita bayangkan jika hal seperti ini terus-menerus berlanjut, atau bahkan semakin banyak tempat-tempat yang seperti ini di Indonesia atau bahkan di kawasan Toba kita, sangat perlu untuk kita hindari ya teman-teman. Lalu salah satu dampak buruknya adalah merusak nilai estetika lingkungan. Kenapa ini saya highlight dengan warna ungu? Karena merusak nilai estetika lingkungan ini salah satu merupakan bagian daripada yang merusak ekosistem tadi. Yang mana sebenarnya sampah ini cukup menimbulkan bau yang tidak sedap
dan merusak keindahan alam karena sebagian sampah, khususnya yang anorganik, itu tidak mudah terdegradasi di lingkungannya, teman-teman dan sekalian. Jika kita lihat aktualnya seperti apa, ini saya ambil foto dari pinggiran Danau Toba ya teman-teman. Dan walaupun pada faktanya sudah banyak gerakan-gerakan yang kita laksanakan, khususnya dari FM Sayang Toba ya, tapi kita tidak dapat menjangkau semua pesisir danau. Jadi masih banyak kita jumpai tempat-tempat yang demikian, yang mana ini sangat merusak nilai estetika dari Danau Toba tersebut, yang mana sebenarnya atau kita ketahui bersama, Danau Toba merupakan salah satu dari 5 destinasi super prioritas atau DSP oleh Kemenparekraf ya teman-teman dan sekalian. Sehingga destinasi wisata super prioritas ini sampahnya masih menjadi momok bagi pengembangan berkelanjutan wisata tersebut. Sampahnya ini masih sering mencemari air danau dan juga kawasan pantai di sekitar danau. Bukan cuma airnya ya teman-teman, tetapi wilayah-wilayah pesisirnya juga masih sering tercemar atau terlihat spot-spot tumpukan sampah. Yang mana dampak jangka panjangnya bukan hanya merusak estetika ya teman-teman, tetapi jangka panjangnya jika estetikanya berkurang, maka ini secara tidak langsung akan mengurangi daya tarik wisata yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada nilai ekonomi dan budaya masyarakat sekitar. Kalau misalnya wisatanya maju, yang merasakan siapa? Ya pasti masyarakat di sekitar Danau Toba yang menjadi prioritas destinasi wisata tadi. Khususnya teman-teman dan sekalian ya. Sebelum kita masuk ke pengolahannya ya teman-teman, karena basically judul webinar kita pada hari ini adalah pengolahan sampah, yang mana sebelum kita melakukan pengolahan sampah kita harus tahu dulu kategori sampahnya. Jadi tadi saya sering mengemukakan sampah organik, sampah anorganik. Apa sih sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia ya teman-teman. Contohnya apa? Ada sisa makanan, ada sisa dedaunan dan ranting, serta sisa-sisa dari makhluk hidup. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah-sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, termasuk produk sintetik maupun proses teknologi pengolahan bahan tambang ataupun industri. Kalau misalnya teman-teman sering mengamati, banyak tong sampah yang sudah dibedakan antara pembuangan sampah organik, anorganik, atau bahkan yang lebih spesifik lagi, ada sampah kertas, sampah logam, sampah plastik, dan sampah organik. Jadi itu kategori sampah. Sehingga ketika kita sudah mengetahui kategorinya, kita dapat melakukan pengelolaan yang baik ya teman-teman. Apa sih pengelolaan yang baik? Bentuk pengelolaan yang baik bisa kalau misalnya teman-teman familiar sering mendengar kata 3R, reuse, reduce, dan recycle. Namun di sini saya akan menambahkan beberapa poin ya teman-teman. Pengelolaan yang sampah yang baik itu dimulai dengan cara menghindari atau mencegah ya teman-teman. Setelah kita menghindari dan mencegah, baru kita mengurangi. Setelah mengurangi, baru kita melakukan penggunaan kembali, memakai lagi, atau menggunakan ulang, atau mendaur ulang, lalu memulihkan energi dalam hal ini, lalu membuang poin terakhir, jika tidak dapat dilakukan kelima poin tadi, lalu kita lakukan hal yang terakhir, yaitu membuang. Jika saya analogikan teman-teman dengan sampah plastik ya, yang pertama itu saya tidak memakai plastik sama sekali, itu saya menghindari atau bahkan mencegah pemakaian plastik. Saya menggunakan contoh pembungkus makanan, saya menggunakan daun pisang, atau bahkan saya menggunakan tumbler untuk menggantikan sampah plastik tadi. Poin kedua, mengurangi seperti apa? Sedikit bias antara poin menghindari dan mencegah dan mengurangi. Mengurangi itu adalah hal-hal yang tidak dapat dihindari, namun bisa kita kurangi. Misal penggunaan plastik tadi kita reduce. Misal dari penggunaan yang seharusnya 100, kita reduce menjadi 50. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga adalah menggunakan
ulang plastik bekas tersebut. Nah, yang keempat, yang mendaur ulang materi dapat saya analogikan dengan mendaur ulang plastik tadi menjadi benda lain. Sedikit mirip dengan poin yang kelima, yaitu mendaur ulang energi. Yang mana ini mendaur ulang energi adalah memanfaatkan plastik tadi menjadi bahan bakar minyak ya teman-teman dan sekalian. Ini sudah banyak praktisi ya yang mengolah sampah plastik menjadi BBM, nanti akan kita lihat sekilas. Lalu pilihan yang terakhir jika tidak dapat dilakukan reduce, reuse, recycle serta recover lagi, yaitu membuang sampah plastik tadi ke tempat pembuangan akhir yang seharusnya ya teman-teman Del, bukan ke pinggiran sungai, bukan ke tempat yang tidak seharusnya, tetapi ke tempat sampah, teman-teman. Sekedar informasi, untuk menggunakan kembali kita perlu berhati-hati ya, teman-teman Del. Jika kita lihat jenis-jenis plastik yang dapat kita gunakan kembali, ada beberapa kategori atau bahkan 7 kategori. Ini sering teman-teman Del lihat di kemasan botol minum, di kemasan air mineral. Ini teman-teman Del sering sekali menemukan simbol yang demikian. Nah, ketika kita mau menggunakan kembali, ada baiknya kita mengikuti simbol-simbol seperti berikut, yang mana simbol 1 dan 2 itu teman-teman Del itu hanya untuk sekali pakai. Jadi, jika teman-teman Del ingin menggunakan kembali, sebaiknya menggunakan kembali itu dari simbol 3, simbol 4, 5, sampai dengan 6. Yang mana 7 ini kita hindari untuk menggunakan kembali atau bahkan dihindari untuk pemakaiannya ya teman-teman. Inilah sedikit tips untuk penggunaan kembali. Lalu ketika kita berbicara mengenai mendaur ulang, saya rasa nanti narasumber selanjutnya ini akan berbicara lebih teknis mengenai hal-hal yang daur ulang terhadap sampah-sampah anorganik. Jadi contoh mendaur ulang sampah-sampah yang anorganik itu seperti apa? Mendaur ulang kertas menjadi kertas lagi, teman-teman Del, meleburkan logam menjadi produk-produk lain logam, atau mendaur ulang plastik menjadi plastik lagi, atau menjadi plastik yang turunannya lebih tinggi lagi atau lebih rendah lagi. Nah, ini saya akan bercerita atau share sedikit pengalaman mengenai apa yang sudah pernah kami lakukan di Institut Teknologi dari teman-teman, yaitu mendaur ulang beberapa sampah organik. Seperti contoh, ada yang terlihat pada gambar, ini kami mengolah sampah dedaunan di Institut Teknologi Del itu menjadi kompos. Sedikit kita highlight ya teman-teman Del sekalian, bahwa kompos itu sedikit berbeda dengan pupuk organik ya teman-teman Del, yang mana kompos ini saya kategorikan menjadi media tanam sebenarnya teman-teman Del, yang mana ini dapat kita gunakan kembali. Jika teman-teman Del punya sampah-sampah organik di rumahnya, dedaunan atau sisa potongan rumput, jangan dibakar ya teman-teman Del, karena ketika dibakar itu akan menimbulkan emisi yang berlebih lagi. Idealnya seperti apa? Yang paling ideal itu adalah dilakukan pengomposan ya teman-teman Del. Nah, yang mana sampah-sampah dedaunan tadi bisa teman-teman Del campur dengan aktivatornya. Aktivatornya itu seperti apa? Bisa teman-teman Del tambahkan dengan pupuk cair yang ada secara komersial. Contohnya apa? Contohnya efektif mikroorganisme 4. Itu dapat teman-teman Del beli di toko-toko peralatan pertanian, yang mana ini dapat membantu teman-teman Del untuk mengolah sampah-sampah organik tadi seperti dedaunan, sisa-sisa makanan menjadi kompos ya teman-teman Del. Produknya nanti untuk apa? Misal teman-teman Del punya tanaman hias di rumah, komposnya ini bisa teman-teman Del manfaatkan sebagai media tanam daripada tanaman hiasnya. Apalagi yang pernah kami lakukan di Institut Teknologi Del, teman-teman. Contoh yang daur ulang materi. Jika tadi kita membahas mengenai daur ulang materi, ini kita masih membahas mengenai daur ulang materi, yaitu pengolahan sampah rumah tangga atau lebih spesifik sisa makanan ya teman-teman Del, itu menjadi pupuk cair organik, yang mana sekarang lebih familiar teman-teman Del mendengarnya atau sering kelihatan di TikTok, di Instagram dengan sebutan ekoenzim. Nah, ekoenzim ini lebih sederhananya kita sebut dengan pupuk organik cair ya teman-teman Del, yang mana pengolahannya itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan sisa-sisa makanan. Apapun sisa-sisa makanan teman-teman Del yang ada di rumah itu dapat dimanfaatkan lagi menjadi pupuk cair. Dilakukan fermentasi dengan jamur, dengan bakteri, sehingga nanti kandungan-kandungan organik seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang ada pada sisa makanan tersebut dapat diolah
lebih baik lagi agar mudah diserap oleh tanaman menjadi pupuk cair organik. Apalagi yang pernah kami lakukan di teknik bioproses Institut Teknologi Del, yaitu daur ulang materi, yaitu pengolahan plastik, yaitu dengan cara pirolisis, ya teman-teman Del, itu menjadi bahan bakar minyak. Bisa kita kategorikan lagi nanti, apakah kita mau mendapatkan solar, mendapatkan bensin, yang mana ini bisa kita dapat dari proses pirolisis. Pirolisis itu adalah proses pemanasan lebih dari 300 derajat ya teman-teman Del, dengan alat yang sedemikian rupa, ini akan menghasilkan bahan bakar. Lalu untuk yang pernah kami lakukan di Institut Teknologi Del sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman Del. Mungkin akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbeda. Pada dasarnya masih sangat banyak pengelolaan sampah organik dan anorganik yang ada. Namun jauh daripada itu, sebelum mengolah sampah sebaiknya kita menghindari terlebih dahulu kegiatan yang menimbulkan sampah, lalu menerapkan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Dan adapun misalnya timbulan sampah yang muncul ketika kita sudah tidak mampu lagi atau tidak bisa lagi menerapkan 3R tadi teman-teman Del, maka harusnya sampah timbulan tersebut dibuang pada tempat yang seharusnya, yaitu tempat sampah ya teman-teman Del. Terakhir, quotes yang ingin saya sampaikan pada materi kali ini lebih jauh lagi, yang mendasari pemeliharaan lingkungan adalah kesadaran masing-masing individu ya teman-teman Del. Sebagai makhluk sosial aja, jika kita bertindak sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, maka kita sedikit tidaknya akan lebih aware terhadap lingkungan kita. Yang dapat kita mulai dengan menerapkan prinsip zero waste, seperti yang saya sebutkan tadi, mencegah dulu, lalu mereduce, menggunakan kembali, merecycle, merecovery, sampai yang pada terakhir adalah membuangnya ke TPA. Sebagai gaya hidup kita, inilah yang saya sampaikan, zero waste sebagai gaya hidup kita. Sekian saja materi dari saya, materi pengantar dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti teman-teman Del bisa menyampaikannya ke host. Pada poin ini saya kembalikan ke host. Terima kasih teman-teman Del sekalian. Oke, terima kasih banyak Pak untuk ya ilmu yang diberikan ya terkait zero waste ya teman Del. Kita sama-sama tahu ternyata di wilayah kita sendiri banyak sampah gitu teman Del. Dan dampaknya sendiri bukan hanya ke lingkungan, tapi bahkan tingkat perekonomian begitu ya teman Del. Untuk itu buat teman Del, mungkin udah dapat banyak pengetahuannya dari Pak Dedi. Pasti banyak juga nih yang mau bertanya. Silahkan untuk ajukan pertanyaan kamu melalui kolom chat ya teman Del. Nah, Pak Dedi, kita dapat pertanyaan yang pertama nih dari Septiani, Pak. Nah, saya bacakan pertanyaannya ya, Pak. Nah, ia ingin bertanya kepada Pak Dedi, gimana sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang belum maksimal dan gaya hidup modern dan juga konsumtif yang destruktif terhadap alam. Lalu, bagaimanakah peran akademisi dalam mengatasi hal ini, sehingga nantinya masyarakat dapat menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak. Kemudian, bagaimanakah mengatasi paradigma atau pandangan masyarakat yang menganggap sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna. Oke, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Apa sih peran para akademisi terhadap pengelolaan sampah yang ada di Indonesia? Baik, izin host tadi yang memberi pertanyaan siapa ya? Septi, Pak. Septi ya, oke. Sefri, oke. Terima kasih Sefri, ini pertanyaannya sangat baik. Peran akademisi, apa yang kita lakukan di Institut Teknologi Del adalah, saya ambil contoh spesifiknya aja, yaitu saya ambil contoh apa yang kami lakukan di Institut Teknologi Del. Kami di Prodi Teknik Bioproses khususnya, itu sering membuat penelitian-penelitian terkait pengolahan sampah, pengolahan limbah, untuk mengolah sampah-sampah tadi menjadi produk yang bernilai ekonomi. Ataupun ketika dia tidak bernilai ekonomi, setidaknya tidak mencemari lingkungan. Ada beberapa poin ya. Ketika sampah, sebaiknya itu diolah menjadi suatu produk yang bernilai ekonomi. Namun ketika itu limbah, lebih khususnya kepada limbah yang dihasilkan oleh industri, lebih baiknya itu prioritasnya adalah mengubah
limbah tersebut menjadi sesuatu yang tidak mencemari lingkungan. Lalu prioritas yang kedua adalah mengubahnya menjadi produk yang bernilai ekonomi. Peran akademisinya di sini di mana? Peran akademisinya, saya rasa yang akademisi bukan saya aja di sini ya teman-teman Del, tetapi semua teman-teman Del, adik-adik, saya lihat tadi ada pesertanya dari SMK. Peran kita yang paling dasar itu adalah tidak membuang sampah pada tempatnya, itu salah satu peran kita ya teman-teman Del. Tidak membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan, itu salah satu peran kita. Yang kedua, peran akademisi yang lebih lanjut adalah melakukan penelitian-penelitian terkait pengolahan sampah tadi, yang mana penelitian-penelitian tersebut lebih baiknya juga dikembangkan ke taraf praktisi atau ke taraf aplikasi, yang mana ini dapat dimanfaatkan secara masif. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pemanfaatan pupuk cair tadi. Kami di Institut Teknologi Del sudah mempunyai desa-desa mitra. Contohnya di Kabupaten Toba, Desa Natolutali, yang mana Desa Natolutali itu sering kita lakukan, beberapa kali kita lakukan training pengolahan sampah organik menjadi pupuk cair. Sebenarnya masih banyak lagi ya peran-peran akademisi dalam hal ini. Lalu pertanyaan yang kedua, tadi bagaimana cara merubah paradigma masyarakat yang menganggap sampah tersebut masih negatif. Nah, salah satu peran akademisi lagi di sini, memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Seperti apa sih edukasi yang baik kepada masyarakat? Untuk edukasi yang baik pada masyarakat itu sebenarnya tidak bisa hanya kita bercerita, kita tidak hanya menunjukkan gambar, menunjukkan ini, lebih kepada praktisinya, yang mana kita mengajak warga tersebut secara bersama-sama melakukan praktek, contohnya pengolahan sampah tadi, yang mana jika ini kita lakukan secara terus-menerus, saya rasa ini akan membuat perubahan paradigma terhadap masyarakat ya, teman Del. Memang ini suatu hal yang tidak mudah, bahkan kami sendiri dari kalangan akademisi sedikit tidaknya mempunyai kewalahan tersendiri dalam mengedukasi masyarakat. Namun saya rasa ini bukan hanya tanggung jawab dari pihak akademisi untuk mengedukasi teman-temannya, orang tuanya, atau bahkan anak-anaknya, untuk menganggap bahwa sampah itu bukan suatu hal yang negatif ya teman Del, tetapi suatu hal yang menjadi tanggung jawab kita supaya tidak menjadi suatu hal yang negatif. Saya rasa itu. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya Pak Dedi. Nah, Safety kira-kira bagaimana? Tentu itu it's very clear explanation ya, sangat jelas banget gimana bagaimana paradigma kita bisa mengubah masyarakat yang mungkin memikirkan sampah itu barang yang gak berguna, bagaimana kita bisa mengolahnya menjadi barang yang bernilai ekonomi. Nah, selanjutnya Pak, kita juga punya pertanyaan dari Ruth Sirait. Nah, di mana pertanyaannya Ruth ini Pak? Manakah yang lebih penting antara mendaur ulang sampah atau mengurangi sampah, Pak? Silahkan. Untuk menjawab mana sih yang lebih kita dahulukan, apakah mendaur ulang atau mereduce? Jadi kalau misalnya kita lihat apa yang ada di piramida ini ya, teman Del. Yang pertama sekali, yang sebelah kiri, ini tadi tidak sempat saya jelaskan secara lebih detail karena berhubung waktunya terbatas. Ini piramida yang ada di sebelah kiri adalah dari paling atas, itu hal yang harus kita dahulukan ya teman-teman. Yang pertama itu adalah avoid atau menghindari atau mencegah. Lalu mereduce, lalu mereuse, recycle, recover, sampai dispose. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa posisi reduce itu selalu didahulukan daripada recycle? Seperti kita ketahui, dari data pengolahan sampah yang saya kemukakan sebelumnya, masih sekitar 35,4%-nya itu belum terkelola ya teman Del. Walaupun banyak sekali pihak yang sudah berupaya mengolah sampah tersebut, pada faktanya
kalangan-kalangan praktisi masih sedikit kewalahan dalam melakukan pengolahan terhadap sampah-sampah yang menjadi timbulan tersebut. Lalu strateginya seperti apa? Strateginya adalah menerapkan prinsip reduce terlebih dahulu. Gunanya apa? Gunanya untuk menghindari timbulan sampah yang cukup masif tadi, sehingga setiap tahunnya tidak terjadi peningkatan jumlah sampah yang terproduksi ya teman Del. Lalu sehingga jika jumlah sampahnya sedikit, maka dari teman-teman praktisi juga memiliki kemampuan atau memiliki kesempatan yang lebih untuk mengolah jumlah sampah yang lebih sedikit. Nah, yang mana ini yang saya kemukakan masih dalam paradigma lama ya teman Del, yang mana sebenarnya yang diharapkan itu paradigma barunya seperti apa? Paradigma barunya kita harapkan ke depannya bahwa prinsip pengolahan sampah yang baik yang diterapkan setiap individu itu dimulai dari menghindari, masih tetap ya teman Del, masih dimulai tetap dari menghindari, mengurangi penggunaan kembali, merecycle, memulihkan lalu membuang. Namun dalam konteks kuantitas menghindari lebih dimasifkan dibandingkan dengan membuang sampah tersebut ke TPA misalnya teman Del. Jadi kalau misalnya alasannya kenapa reduce dulu lalu mereuse seperti yang kita ketahui tadi, kenapa di reuse dulu baru di recycle seperti yang kita ketahui tadi, saya ulangi lagi, jumlah timbulan sampah tersebutlah yang harus kita kurangi dahulu sehingga nanti pengelolaan sampah yang ada cukup dan lebih baik, lalu selanjutnya dilakukan penerapan prinsip recycle. Saya kembalikan ke host. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya ya Pak. Jadi begitu Ruth, kita mungkin lebih mudah untuk melakukan sesuatu yang lebih gampang kita kerjakan ya gitu ya Pak. Jadi lebih mudah untuk mengurangi terlebih dahulu dibanding mendaur ulang. Nah teman Del, aku mau mengingatkan nih. Jadi kan sudah ada dua penanya ya, ada Ruth dan juga Septi. Untuk itu kepada dua penanya selamat karena kalian terpilih menjadi dua penanya yang nantinya akan mendapatkan hadiah pulsa. Untuk itu jangan lupa untuk ya drop nomor handphonenya melalui kolom chat ya teman Del. Nah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dedi untuk ya very clear explanation juga dan mengingatkan kita bagaimana pentingnya ya untuk menghidupi zero waste lifestyle gitu ya teman Del. Dan sekali lagi terima kasih banyak ke Pak Dedi dan teman Del, aku mau ingetin nih, kita udah dapat ya ilmu yang mendasar gitu dari Pak Dedi. Selanjutnya kita bakal pelajarin apa lagi nih ya, dan dengan siapa? Nah tentunya sebelum kita melanjut ke sesi berikutnya, kita akan menonton nih ya, menyaksikan cuplikan dari Kombur ya, salah satu fitur yang ada di Indel Morning. Silakan. Beta Kombur. Beta. Teman Del, sampah apabila tidak dikelola dengan baik memang kerap mengakibatkan masalah, termasuk masalah antara tetangga. Tiap hari aku nyapu. Kok tiap hari ada sampah di depan rumahku ini? Anak-anakku jarangnya jajan. Kok bisa banyak sampah di sini ya? Oh, jadi ternyata Eda yang buang sampah depan ini. Loh, kenapa rupanya? Kan aku buang sampahnya di depan rumahkunya, bukan di depan rumahmu pun. Iya, tapi tiap hari berterbangan ke halamanku. Jadi capek lah aku sapu-sapu tiap hari, Eda. Bukan cuma nyapu-nyapu aja kerjaanku. Kok aku pula yang kau salahkan, dak? Salahkan angin itu. Ya mangah. Angin pula disalahkan. Ada apa ini toh? Kok berantem? Pak Kades yang ngapain di sini kok cepat kali nyampenya? Padahal kami belum lagi berantem. Yang nggak kalian taunya, aku kan kades si tahu boto. Jadi apapun permasalahan di desa ini cepat sampai ke kupingku. Ini, lihatlah Pak Kades. Suruh dulu dibikin Mak Tigor ini tong sampahnya di sini, jangan berserak. Terbang ke depan rumahku, jadi aku terus yang nyapu. Kan di depan rumahkunya aku bikin teh, Pak Kades. Iya, mau nama ngalusi. Tenang. Jadi gini ya Mak Tigor, betulnya dibilang Mak Dipos itu, biar makin bersih desa kita ini,
ini kalau bisa mulailah bertanggung jawab untuk sampahnya sendiri. Jangan asal letak lagi sampahnya, Mak Tigor. Oh, kalau gitu karena udah datangnya Pak Kades, sekalianlah belikan bapak lah dulu tong sampah, biar ku bikin di depan rumahku ini. Sama aku juga 3 ya Pak Kades, depan rumahku ini 1 organik, 1 anorganik, 1 untuk sampah elektronik. Idea dong Museng. Nah gabi pas sudah di sini dompet tuh apa enangan? Ya iyalah Kades Pak Baina suara. Pengelolaan sampah dengan slogan Tarhilala kini sedang dicanangkan di Kabupaten Toba. Ayo pilah sampah dari rumah dan jual ke bank sampah unit terdekat ya teman Del. Kombu. Ana masa. Apa cerita le? Komedi Batak Seru. Dengarkan di Indel Morning. Oke teman Del, tadi kita sudah nonton ya cuplikannya, sangat insightful ya, walaupun dibawakan dalam ya suasana humor gitu ya teman Del. Nah teman Del, berikutnya kita akan masuk ke sesi kedua, di mana kita juga punya narasumber yang gak kalah keren dengan ilmu yang juga mungkin sangat insightful dan sangat bermanfaat bagi kita teman Del. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, aku ingatin dulu teman Del, jangan lupa untuk isi Google Form yang telah dikirimkan ya melalui kolom chat. Jadi bisa dicek ya, admin Del FM juga sudah mengirimkan di situ linknya, di mana melalui link tersebut nanti kita akan bisa menentukan siapa teman Del yang nanti berkesempatan mendapatkan e-certificate. Ya langsung saja, mungkin sudah gak sabar, berikutnya kita akan belajar bersama Bu Feini. Ya Bu. Oke. Halo Ibu. Karen, kayaknya manggilnya kakak aja deh. Saya juga maunya kakak deh, bukan Oke, kakak aja berarti ya. Oke, berarti hari ini kemudian kita belajar bersama Kak Fei. Oke, Kak, dari mana nih Kak? Halo. Poinnya dari mana? Iya, Karen dan teman Del semuanya, perkenalkan saya dari Bank Sampah Bersinar. Nah, kebetulan Bank Sampah Bersinar ini kita lokasinya ada di Bandung, tapi saat ini juga kita melakukan pendampingan untuk bank sampah yang ada di Kabupaten Toba, yaitu Bank Sampah Yes Toba dan Bank Sampah Tarhilala. Seperti itu, Karen. Wah, jauh-jauh nih ya teman Del, walaupun secara virtual dari Bandung, jadi harus banyak-banyak berpartisipasi aktif. Boleh banget langsung tanya ya kepada CEO-nya langsung. Oke, kalau gitu, Cafe Time and Screen is yours. Silahkan berbagi ilmu dengan kita. Oke, thank you Kak Karen. Oke, selamat siang teman Del semuanya. Senang sekali hari ini bisa bareng-bareng lagi. Biasanya kita cuman mungkin beberapa kali ya sudah pernah on air nih sama Radio Del FM yang luar biasa banget. Thank you buat kesempatannya, dan siang hari ini kita mau sama-sama belajar tentang pengolahan sampah. Salam hormat saya juga pada pemateri yang luar biasa. Dari IT Del tadi saya juga banyak belajar juga, dan tentunya apa yang akan saya sampaikan ini untuk melengkapi ya dari sisi prakteknya gitu, bagaimana. Nah, izin saya untuk share screen. Bagaimana kita mengelola sampah mewujudkan Toba unggul dan bersinar. Nah, kebetulan Del FM ini juga lokasinya ada di Kabupaten Toba ya, dan Kabupaten Toba ini banyak sekali area-area wisata yang di kawasan Danau Toba. Saya senang sekali kalau sedang tugas ke sana, sedang untuk melakukan pendampingan dengan Bank Sampah Tarhilala dan Yes Toba, karena selalu curi-curi waktu untuk melihat indahnya Danau Toba, dan tentunya buat teman-teman yang tinggal di sana itu harus banyak-banyak bersyukur, karena Danau Toba itu adalah salah satu tempat yang terindah mungkin ya di dunia ya. Di sini mungkin saya semua teman-teman juga udah tahu bahwa kawasan Danau Toba ini masuk dalam 5 destinasi super prioritas. Bayangkan, super prioritas loh, bukan cuma prioritas, tapi ini super prioritas. Jadi harus kita jaga betul-betul kebersihan dan keindahannya. Tapi kenyataannya nih banyak sekali masalah sampah ya. Ada tinggal browsing tadi juga sudah disampaikan, banyak kondisi-kondisi menuju ke daerah Lumban Silintong, kok banyak sampah ya, kemudian di pinggir-pinggir danau, kemudian ke daerah
Meat, kemudian ke daerah pantai Pangkodian ya. Mohon maaf kalau saya ada salah pengucapan ya. Itu banyak sekali temukan sampah-sampah loh. Aduh sayang sekali kan gitu seperti ini ya kondisi sampahnya. Dan tentunya kalau kita ngomong tentang pariwisata itu tidak lepas dari permasalahan sampah boleh mencemari. Kalau lingkungannya kotor, kalau daerahnya kotor, orang males ya datang ke tempat wisata. Nah ini hutan menjadi TPA. Salah satunya nih, mungkin teman Del di sini ada yang pernah datang ke daerah Pintu Bosi namanya ya, TPA Pintu Bosi yang ada di Kecamatan Logoboti ya kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya adalah hutan lembah yang dijadikan TPA. Sayang sekali ya. Nah belum lagi nih, saya nggak tahu nih teman-teman apakah pernah melihat ya di daerah rumahnya yang melakukan pembakaran liar. Nah pembakaran sampah ini mengancam kesehatan loh buat kita ya, karena tadi sempat disebutkan juga nih dapat menimbulkan juga emisi karbon, emisi gas rumah kaca ya, seperti gas metan, dan itu semua berbahaya. Kalau tadi disebutkan terjadi di TPA itu ada terjadi ledakan karena gas metan itu terjadinya di Cimahi. Cimahi itu sebelah kota Bandung ya, dekat sekali dengan kota Bandung. Itu terjadi tahun 2005 dan 100 orang meninggal dunia. Jangan sampai nih hal ini terjadi di TPA kita ya, karena TPA kita itu sistemnya masih open dumping. Open dumping tuh langsung ditaruh begitu aja. Open dumping itu ditaruh begitu aja tanpa pengolahan. Nah, seharusnya kalaupun ada TPA itu sistemnya sanitary landfill. Nah, teman Del, berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan ya supaya jangan terjadi seperti ini ya. Dan ini kalau ngomong soal tadi itu kan danau ya. Di laut Indonesia juga ini jumlah plastiknya banyak sekali, dan bahkan diperkirakan tahun 2050 tuh jumlah plastik di laut itu bahkan bisa melampaui ikan katanya. Saking orang-orang banyak buang sampah lewat sungai kemudian ke laut ya, bocor ke laut. Nah ini fakta-fakta mengenai sampah plastik. Beberapa tahun yang lalu kita temukan ada ikan paus mati karena dia menelan sampah plastik gitu. Itu tahun 2018 ya, di dalamnya ada sampah plastik, ada sendal, ada segala macam gitu ditelan sama ikan ya. Dan ada hal yang harus kita lakukan. Nah, coba saya mau interaktif dengan teman Del ya, supaya bisa open chat ya. Ini ada pertanyaan nih. Apa sih itu sampah? Nah, coba teman Del bisa tulis di chat. Apa sih yang teman Del pikirkan saat mendengar kata sampah? Ayo, boleh tulis di kolom chat. Apa yang kepikir saat mendengar kata sampah? Kotor, yes. Ada lagi polusi, kemudian bau. Apalagi pencemaran plastik, penyakit ya. Nah, sesuatu yang nggak berguna. Nah, ada juga yang bilang duit ya. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi rata-rata kita berpikir bahwa sampah itu adalah sesuatu yang menjijikan, betul ya? Oke, maaf. Sampah itu adalah sesuatu yang menjijikan. Maaf kok, saya share screen, apakah terlihat? Di sini black screen ya? Iya, tapi ada trouble kayaknya. Boleh di-refresh lagi. Oke, sebentar ya, saya kembali lagi. Nah, seringkali kita berpikir bahwa sampah itu adalah sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang kotor, sesuatu yang bau, pokoknya sebisa mungkin jauh-jauh dari kehidupan kita. Oke, kita sudah kembali ya. Nah, bayangkan di rumah kita itu ada sisa sayur ya, mungkin yang punya adik nih teman Del, ya ada yang ada popok bayi, sampah toilet, batu baterai, ada baju bekas, kemasan plastik, semuanya ini ada di TPA. Bayangkan di TPA ini semua tercampur, dan yang namanya sampah organik, tadi ada komposisi sampah ya, berbagai jenis sampah, itu salah satunya yang terbesar itu sampah organik ya, bercampur dengan sampah-sampah yang lainnya dan menghasilkan gas metan, dan ada air lindi yang mengandung logam berat itu masuk ke dalam air tanah kita. Nah, kita harus melakukan sesuatu nih, tadi sudah dibahas, yang sebelumnya kita mencegahnya kecil, yuk kita sekarang mencegahnya besar. Ya, jadi kita mengubah pola penanganan sampah.
di mana dengan cara konvensional itu pencegahannya kecil, TPA-nya besar. Nah, kalau dengan bank sampah, itu pencegahannya yang besar, TPA-nya yang kecil. Loh, kalau bank sampah kan harusnya nabung sampah sebanyak-banyaknya ya. Nah, itulah bedanya. Bank sampah tujuan utamanya itu bukan untuk mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya, tapi untuk mengedukasi masyarakat sebanyak-banyaknya. Seperti apa yang kita lakukan siang hari ini. Kita mau belajar, kita mengedukasi masyarakat supaya mulai mengurangi sampah. Jadi sebelum pemilahan kita harus belajar dulu untuk mengurangi sampah. Kalau belanja ke pasar, itu biasakan untuk membawa tas belanja. Atau kita setiap hari, sehari-hari kita biasakan bawa botol minum. Sehingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Atau misalnya jalan-jalan terus kayak gitu beli minuman, tidak usah pakai sedotan ya. Kita bisa langsung minumnya dari gelas atau dari gelas ya. Kalau misalnya kita ke kafe atau ke restoran seperti itu. Jadi bank sampah itu apa? Bank sampah itu adalah gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jadi kita mengubah pola yang kumpul angkut buang, yang biasanya kan kalau di rumah itu biasanya kumpulin sampah, terus nanti ditaruh di depan, nanti petugas kebersihan akan ambil gitu ya. Nah, kalau program bank sampah enggak, kita pilah-pilah sampahnya, ada plastik, kertas, logam, kaca, nanti sampah organik dipisahkan lagi. Nah, nanti sampah-sampah yang sudah kita pilah itu kita bawa ke bank sampah. Nah, yang namanya ke bank tentu datang bawa sampah disetorkan, nanti pulangnya bisa bawa uang atau uangnya nanti akan disimpan atau ditransferkan melalui rekening masing-masing. Jadi sistem pengelolaan sampahnya ini kita buat jadi sistem perbankan. Kita mengubah yang pola sebelumnya konvensional kumpul angkut buang, sekarang menjadi tabungan sampah. Nah, ini yang kalau konvensional, maka tadi yang kepikiran sama kita itu bau, kotor, penyakit, banjir, polusi. Dan pekerjaan tukang sampah pun jadinya pekerjaan hina ya. Nggak ada orang yang cita-citanya mau jadi tukang sampah. Nah, setelah kita mengubah pola pengelolaan sampahnya, kita berubah juga image-nya. Sampah itu saat kita pilah-pilah, ternyata bisa kita bawa ke bank sampah, dan itu bisa menjadi uang. Dan sekarang banyak sekali teman-teman startup atau teman-teman yang baru lulus kuliah, mereka membentuk sebuah entrepreneur, social entrepreneur, dan termasuk saya juga adalah tukang sampah. Dan kami bangga sebagai tukang sampah. Jadi tukang sampah bukan lagi sebuah pekerjaan hina, tapi kita melakukan sesuatu untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita, dan tentunya kita juga mendapatkan hasil dari pengelolaan sampah tersebut ya. Mungkin sedikit cerita, Bank Sampah Bersinar saat ini menjadi bank sampah terbaik di Indonesia, mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan kami bisa mempekerjakan 30 orang karyawan. Nah, jadi bank sampah itu nggak kalah dengan bank-bank lainnya ya, tapi kita bagaimana kita mengedukasi masyarakat dan mengelola sampah ini. Sehingga tadi dengan adanya bank sampah, sampah ini dikelola, diubah menjadi uang dan menjadi berkah. Orang bisa belanja apa aja nih, bayarnya pakai sampah kalau di tempat kami ya. Beli sembako, bayarnya pakai sampah. Bahkan kami kerjasama dengan beberapa sekolah juga di Bandung, itu bisa bayar uang sekolah pakai sampah. Nah, mungkin nanti bisa kita terapkan juga nih. Yang penting teman Del semuanya mau mulai pilah sampah. Dan secara tidak langsung perilaku hidup kotor itu berubah juga menjadi perilaku hidup yang sehat dan bersih. Dan yang namanya bank sampah itu tidak ada lagi istilahnya buang sampah sendiri-sendiri. Karena kita akan ngikutin jadwal bank sampahnya, misalnya di daerah Loguboti misalnya ya, di kecamatan Loguboti, nanti di desa apa, di dusun apa gitu ya, masing-masing itu ada dibentuk bank sampah unit. Lalu nanti ada harinya nih, kapan hari mengumpulkan sampahnya. Jadi nanti sudah pilah sampah dari rumah, tinggal dibawa ke bank sampah unitnya sesuai dengan jadwalnya, nanti akan dijemput oleh bank sampah induknya. Sehingga ini ada pola bergotong royong, nggak sendiri-sendiri lagi. Mungkin sebelumnya nggak pernah kenal sama tetangga, jadi kenal nih sama tetangga, jadi ngobrol, jadi dekat ya. Nanti sampahnya diapain? Kebetulan nih fotonya ini adalah foto yang kami di Bandung. Tapi di Toba juga sudah ada ya, nanti saya akan ada tunjukkan juga foto-fotonya, di mana sampah organik kita bisa manfaatkan melalui budidaya maggot. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang sudah mulai budidaya maggot ya. Nah, kemudian ini pemanfaatan sampah non-organiknya nanti dipilah-pilah, disiapkan untuk menjadi bahan baku industri daur ulang.
Kebetulan kalau di Bandung kami punya pengolahan popok bayi. Jadi bukan alasan sebenarnya, popok bayi pun bisa diolah. Nah, semoga dalam waktu dekat kita bisa bawa pengolahan ini juga ke Kabupaten Toba ya. Ini pengolahan sampah pakaian, pakaian bekas yang tidak layak pakai ya, yang sudah robek, yang tidak mungkin lagi kita salurkan ke teman yang membutuhkan ya. Jadi ini kita bisa olah menjadi insulator. Nah, bagaimana prosesnya? Tadi sudah disampaikan. Reduce, reuse, recycle. Kita harus mengurangi dulu yang pertama. Jadi yang mana yang terpenting? Walaupun saya dari bank sampah, saya akan bilang bahwa mengurangi sampah itu adalah yang terbaik. Kenapa? Karena memilah sampah itu bukan satu hal yang mudah loh. Kelihatannya mudah, tapi saat dijalanin kok males juga ya, kok susah juga ya. Oh, sampahnya apalagi udah numpuk, udah banyak. Nah, yang terpenting adalah mengurangi dulu. Kalau sudah mengurangi, kita bisa guna ulang. Setelah guna ulang, baru daur ulang. Jadi ini nggak boleh kebalik 3R-nya. Reduce dulu, baru reuse, baru recycle. Ya, nah ini alur pengolahan sampahnya. Nanti sampah-sampah ini dibawa ke bank sampah unit ya, yang terdekat dari rumahnya. Kalau yang rumahnya di daerah Tampahan, bawa ke Tampahan, di Bali G, di Loguboti, di Narumonda, di Korsia, itu semua nanti ada bank sampah unitnya masing-masing. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Nanti bisa ditabungkan, nanti dari sana baru akan dijemput oleh bank sampah induk ya. Nanti tinggal daftar saja untuk menjadi nasabah bank sampahnya. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh pemateri berikutnya. Ini luar biasa sekali dari Toba sendiri nih, Daud Simanung Khalid ya. Nah, ini mekanisme penyetorannya di bank sampah. Setelah melakukan pemilahan, nanti kita akan setorkan ke bank sampah unit, lalu dicatat, lalu nanti dijemput. Lalu nanti buat apa nih? Ini semoga bisa segera kita terapkan juga di Toba. Sementara ini yang terpenting adalah nabung sampah, nanti itu bisa jadi uang. Nah, uangnya itu kan bisa dijadikan apa aja, bisa jadi sembako, bisa tabungan emas, bisa beli pulsa, beli token listrik ya, sehingga nanti dari sampah itu bisa berbagai manfaat. Kalau lagi, aduh nggak ada pulsa nih, kita pilah-pilah sampah, kita setorkan ke bank sampah, bisa langsung beli pulsa ya. Ini beberapa kegiatan sosialisasi dan edukasi yang kita lakukan di Kabupaten Toba ya. Ini di Laguboti, di beberapa desa, banyak sekali yang kita sudah bentuk. Sebenarnya ada sekitar 80 bank sampah unit di seluruh Kabupaten Toba. Dan ini juga kita mendukung program dari Pak Bupati ya, program Tarhilala. Dan kita juga ada pengolahan sampah organik, ini menjadi pupuk cair, lokasinya ada di Tambunan. Kemudian ini pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot juga kita sudah ada ya. Jadi tidak ada lagi alasan saya tidak mau pilah sampah, karena nanti sampahnya juga dicampur, karena nggak ada tempat, nggak ada fasilitas, tidak ada alasan lagi. Kita semua sayang Toba, kita semua sayang sama tempat tinggal kita nih, khususnya Danau Toba ya. Makanya kita mau pilah sampah, kita mau jaga lingkungan kita. Nah, setelah pilah-pilah sampah, kita juga akan mendapatkan manfaat. Lingkungan kita jadi bersih ya, masyarakat kita juga bisa pemberdayaan masyarakat sekitar kita juga. Dan yang ketiga, kita juga dapat benefit dari sampah yang kita sudah kumpulkan, sudah kita pilah, dapat tabungan ya. Mungkin pengalaman saya 1 bulan saya bisa dapat 50.000, kadang 70.000, atau mungkin kalau lagi banyak bisa sampai 100.000. Kan lumayan ya, itu baru dari satu rumah. Bayangkan kalau kita bisa mengelola itu sama-sama, bareng-bareng dari satu sekolah. Tadi saya lihat ada SMA Unggul Del, ada dari SMA 1. Wah, semua sekolah bergerak nih. Kalian jadi teman Del di sini semuanya menjadi penggerak-penggeraknya. Jadi local hero ya, jadi champion-champion di setiap daerah, setiap sekolah. Saya percaya nanti Toba ini akan menjadi satu tempat yang unggul ya dalam pengolahan sampahnya, dan bersama-sama kita bisa mewujudkan Toba yang unggul dan bersinar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi dalam tanya jawab. Terima kasih Kak Karen. Terima kasih banyak Kak Faye, luar biasa sekali ya untuk penjelasannya dan sangat memotivasi nih. Jadi kalau selama ini kita mikir sampah, bau, kotor, sekarang sampah bisa memberikan banyak benefit untuk kita jika kita tahu bagaimana untuk mengelolanya, teman Tial. Nah, jadi langsung aja ya Kak Faye, ini ada pertanyaan pertama dari Pak Adrianto Prihartantio nih. Wah, ini pertanyaannya cukup banyak nih ya. Ini kayak ujian, ada 3 pertanyaan langsung. Tapi nggak apa-apa, ini kita bisa baca sama-sama ya. Jadi gini pertanyaannya Kak. Yang pertama, Pak Adri bertanya, desain pengelolaan sampah di bank sampah bersinar seperti apa?
Dan kemudian yang kedua, dibagi berapa tipe untuk sampah yang ada di bank sampah bersinar. Serta yang ketiga, bagaimana cara bank sampah bersinar menarik minat masyarakat untuk ya menjadi bagian dari ya mengenai fungsi bank sampah. Begitu. Silahkan Kak Faye. Oke, ya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sekilas ya. Jadi dari sampah yang sudah kita kumpulkan itu kita pilah dulu nih. Ada sampah organik, kita menggunakan budidaya maggot ya. Dan itu juga kita terapkan di Kabupaten Toba nih. Selain budidaya maggot, sebenarnya kita punya mesin pengolahan sampah organik. Jadi dari sampah organik kita proses menggunakan mesin hidrotermal untuk menjadi pupuk organik cair. Nah, yang kedua, ada sampah non-organik. Sampah non-organik ini terdiri dari 4 bagian besar, plastik, kertas, logam, kaca. Ya, tapi itu dibagi lagi, karena plastik aja mungkin bisa dibagi sampai 10 sampai 15 jenis, itu banyak sekali. Nah, dari jenis-jenis tersebut nanti kita siapkan itu menjadi bahan baku industri daur ulang. Inilah sebabnya kenapa Indonesia tidak bisa sama seperti Singapura. Kalau Singapura, usia sampah itu 1 jam langsung dibawa ke tempat insinerator raksasa ya. Itu langsung dibakar dan nanti albumnya dipakai untuk reklamasi. Nah, Indonesia nggak bisa seperti itu karena Indonesia punya industri daur ulang yang sangat besar. Ratusan ribu, bahkan jutaan orang bekerja di industri daur ulang. Itulah sebabnya mungkin kalau misalnya ada teman Del yang melihat di berita, Indonesia impor sampah. Ngapain kita impor sampah ya? Nah, karena Indonesia membutuhkan bahan baku dari sampah itu untuk didaur ulang. Padahal Indonesia juga banyak. Sayangnya di Indonesia sampahnya campur. Sehingga sampah yang campur tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri daur ulang. Harus dipilah. Nah, jadi diapakan di Bank Sampah Bersinar atau di Bank Sampah Tarhilala atau di Bank Sampah IAS Toba yang ada di Kabupaten Toba, kita akan siapkan itu menjadi sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh industri daur ulang. Lalu nanti kita akan supply itu sebagai bahan baku. Ada berapa jenis sampahnya yang tadi 4 bagian besar, tapi saat dipecah-pecah lagi turunannya bisa sampai 60 jenis ya. Tapi nggak perlu khawatir, temen Del, nggak usah pusing, kita bisa mulai dari bagi dulu aja plastik, kertas, logam, kaca. Nanti plastik kita bagi lagi nih, plastik jenis PET itu seperti botol air mineral. Dicopotin labelnya, dicopotin tutupnya karena itu jenis plastiknya berbeda ya. Kalau tutupnya itu HDPE. Masing-masing itu bisa dijual, hanya harganya beda ya. Masing-masing bisa ditabungkan, harganya beda. Prinsipnya sampah itu semakin terpilah maka harganya akan semakin tinggi. Contoh nih teman Del, bawa botol air mineral 1 kilogram, masih ada tutup botol, masih ada labelnya. Mungkin harganya hanya sekitar 2.000 mungkin ya. Tapi setelah teman Del copot tutup botolnya dan labelnya, harganya tuh langsung naik gitu, bisa sampai 4.000, mungkin berapa, 3.800 sampai 4.000 lah gitu, harganya hampir 2 kali lipat. Jadi dengan copotin tutup botol dan labelnya saja itu langsung berubah harganya. Kemudian ada botol shampoo, ada botol sabun, mungkin ya itu masuknya ke emberan atau masuk ke HDPE jenisnya. Kemudian ada lagi kertas ya, kertas tuh ada kertas putih, ada kardus, ada duplek. Yang masuk duplek tuh kayak kertas undangan, kalender, nah itu masuk ke duplek gitu. Jadi bertahap saja kita belajar dari 4 bagian besar, lalu nanti ada turunannya lagi. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Bagaimana nih Pak Adri? Sudah menjawab ya Pak ya? Oke, nah itu tadi dia pertanyaan dan itu tadi dia jawaban untuk pertanyaan Pak Adri. Ya ternyata banyak sekali yang berminat nih Kak Faye untuk bertanya, tapi mohon maaf ya teman dia, kita tidak punya banyak waktu untuk menjawab semua pertanyaan. Jadi kita sudah pilih untuk pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari Yola Gabriela. Di mana Yola ingin bertanya nih Kak, seperti kita ketahui pada masa pandemi ini peningkatan sampah medis juga meningkat seperti sampah masker. Nah, bagaimana solusi untuk penanganan sampah masker tersebut, Kak? Nah, silakan kepada Kak Faye, boleh untuk langsung menjawab. Ya, jadi sampah masker itu kalau dari rumah tangga itu tidak termasuk ke dalam sampah medis. Sampah medis itu kalau dari pasien isoman atau dari nakes atau juga dari nakes atau dari yang isoman ya, mungkin yang dari yang sakit ya. Tapi kenyataannya kan kita yang isoman, yang sakit di rumah, sakit plus semuanya masuk satu tempat sampah ya, dan itu yang membuat sampah semakin banyak.
Kalau di Bandung sendiri, mungkin bisa lihat juga di Instagramnya bangsampahbersinar.id, Temendel akan melihat bahwa kami sudah bisa mengolah masker itu menjadi crude oil. Crude oil itu minyak bakar, minyak mentah, yang nanti bisa diproses lagi lebih lanjut, apakah dia dipakai untuk untuk mesin-mesin seperti solar ya, seperti itu, atau kita menggunakan proses lebih lanjut, saat ini masih riset juga untuk dijadikan bahan bakar setara pertama ya, menggunakan katalis. Nah ini masih dalam riset. Sebenarnya bisa diolah, tapi kenyataannya kan mengumpulkan sampah masker ini juga bukan satu hal yang mudah. Di Toba sendiri, Toba sudah punya satu teknologi namanya insinerator yang kalau saya lihat itu license-nya sudah banyak sekali, sudah direkomendasikan juga oleh KLHK, kemudian juga sudah sertifikat SNI dan sebagainya. Tinggal bagaimana nih prosesnya kita mengumpulkan sampah masker tersebut sehingga tidak berceceran dan tidak mencemari lingkungan, karena sampah masker itu kan terbuat dari plastik. Nah, ini satu pertanyaan bagus, dan semoga dalam waktu dekat ini kami akan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Toba juga untuk menyiapkan drop-box untuk sampah masker ini bisa dikumpulkan dan tidak lagi mencemari lingkungan. Ya, terima kasih. Oke, sudah menjawab ya Yola, bagaimana untuk mengolah sampah masker begitu. Wah, sangat keren ya, sampah masker bisa menjadi crude oil. Aku juga ini sesuatu yang mind blowing banget nih Kak Faye. Dan tentu itu tadi dia jawaban dan juga pertanyaan yang sudah dijawab ya olehnya Kak Faye. Nah, teman-teman kembali lagi Karen mengingatkan, teman-teman bisa silakan langsung, jangan lupa untuk mengisi link survei Google Docs yang sudah dikirimkan di kolom chat, karena dengan begitu nanti teman-teman yang sudah mengisinya akan berkesempatan mendapatkan e-certificate. Sekali lagi, kalian mengucapkan terima kasih banyak Kak Faye untuk penjelasannya. Dan berikutnya, teman Del, nah kalau tadi kita udah tahu bagaimana Bank Sampah Bersinar, pasti mau lebih tahu lagi kan bagaimana bank sampah yang ada di wilayah kita. Langsung aja ada di sini telah bergabung ya. Yeay, udah on cam langsung dia, ganteng banget sih Bang. Ini Bang aja, Bapak, bagaimana nih panggilannya yang enak? Bang boleh ya? Oke, sudah bergabung Bang Daud yang merupakan ya si Direktur dari Bank Sampah Tarhilala yang akan menjelaskan bagi kita ya bagaimana pengelolaan sampah di wilayah Toba sendiri. Silakan kepada Bang Daud, boleh langsung aja bagi-bagi ilmu ya Bang. Oke. Yang saya hormati pemateri Bapak Dedi Anwar, dan kemudian juga Ibu Faye, CEO Bank Sampah Bersinar, dan juga mentor nih untuk Bank Sampah Tarhilala yang ada di Kabupaten Toba. Juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang ada yang menyempatkan dirinya untuk sore hari ini mendengarkan sedikit tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Toba. Saya juga salam hormat juga buat para penyelenggara, para panitia, teknisi segala tim yang bergabung hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Perkenalkan, saya Daud Hatuguan Semanung Talit. Saya berdomisili di G, Kabupaten Toba. Dan hari ini kami dipercaya untuk membawa Bank Sampah Tarhilala, di mana untuk menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman sekaliannya dalam proses pengelolaan sampah. Saya akan memulai materi ini dengan sedikit latar belakang kita di Danau Toba sebagai masyarakat Danau Toba. Kita yang merupakan masyarakat yang hari ini sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), kita seharusnya sudah sampai ke yang namanya ekosistem kita itu terjaga ya. Kita memiliki potensi alam yang luar biasa, kita memiliki keindahan alam yang luar biasa, namun harus kita imbangi juga dengan lingkungan yang bersih seperti itu.
Nah, hari ini kita melihat dalam pengelolaan sampah dan pemanfaatan bank sampah di Toba, saya akan mengkerucut saja, soalnya tadi dari pemateri-pemateri sebelumnya, baik dari Pak Dedi maupun Ibu Fei, kurang lebih sudah sangat detail menjelaskan bagaimana apa latar belakang dari bank sampah, terus bagaimana cara pemilahan sampah seperti itu. Nah, yang menariknya nih, kita di Danau Toba, kita merupakan daerah tujuan, daerah destinasi. Nah, seringkali orang yang berkunjung ke kita itu membawa sampah dari luar, seperti itu. Hari ini saya dapat data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba, bahwasannya pada tahun 2021 rata-rata timbulan sampah per harinya di Kabupaten Toba itu 85,4 ton per hari. Kita bisa bayangkan 85,4 ton per hari ini dibuang ya secara open dumping seperti yang dikatakan Ibu Fei tadi, open dumping ke TPA Pintu Bosi. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat untuk dapat menangkap si sampah-sampah yang masih punya value, yang masih punya nilai, untuk kita konversi ke rupiah seperti itu. Meskipun fokus kita bukan hanya untuk pemilahan sampahnya atau konversi ke rupiah, tapi fokus utama kita ini merupakan yang harus kita tekankan, yaitu tentang pemilahan sampah seperti itu. Nah, ini saya juga mengutip beberapa sumber gambar. Inilah yang terjadi di Kabupaten Toba, inilah yang terjadi di wilayah sekitar Danau Toba. Teman-teman bisa lihat keindahan alam yang seharusnya itu bisa kita nikmati, ternyata tidak berimbang dengan adanya sampah-sampah seperti itu. Nah, saya pribadi beberapa tahun lalu mungkin habit untuk memilah sampah ini belum terlalu seperti itu. Nah, tapi ketika kita mengusahakan, kita punya niat, dalam 1-2 kali memang agak sulit. Namun ketiga, keempat kali percayalah bahwasannya habit untuk memilah sampah atau menempatkan sampah pada tempatnya itu menjadi hal yang akan lumrah seperti itu. Nah, ini sedikit kami lampirkan profil kami di Bank Sampah Induk Tarhilala. Jadi kita ada di Jalan Raya Baligila-Geboti, Desa Tampunan. Kita baru diresmikan beberapa bulan lalu pada tanggal 7 Februari 2022. Dan ya, kenapa namanya Tarhilala? Ini juga sebagai gerakan mendukung pemerintah, di mana gerakan Tarhilala ini adalah yang kalau bisa kita artikan yaitu lumayan seperti itu ya. Jadi kita dapat sedikit tambahan materi Tarhilala gitu. Tarhilala ketika kita memisahkan sampah, memilah sampah, terus kemudian menabungkan sampahnya ke bank sampah kami, maka kita dapat timbal balik gitu, Tarhilala seperti itu. Kami lampirkan sedikit tentang Bank Sampah Tarhilala, yaitu pelayanan operasional dan nasabah itu kami buka dari hari Senin sampai di sini kami akan menerima teman-teman sekalian apabila bakal jadi nasabah seperti itu. Dan inilah kegiatan kami, teman-teman semuanya. Ini kegiatan edukasi dan sosialisasi yang telah kami lakukan. Kami ada di beberapa desa, terus kemudian kami ada di beberapa sekolah. Kami telah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bank sampah dan juga tentang pemilahan sampah seperti itu. Terus kemudian kami bekerja sama juga dengan PKH, Program Keluarga Harapan, di mana PKH ini melakukan pendampingan dalam pembentukan unit bank sampah seperti itu. Dan ini ada di beberapa desa seperti di Desa Tanggabatu Timur, terus kemudian di Desa Lintong Niuta yang ada di Kecamatan Tampahan. Kemarin kami juga baru dari Kecamatan Silaen, ada kurang lebih 11 desa yang telah kami sosialisasikan, dan akan ada kurang lebih sekitar 9 desa lagi di Kecamatan Silaen akan kami sosialisasikan. Nah, di sini program bank sampah ini melalui unit-unit adalah seperti yang Ibu Fei katakan tadi, tentang bergotong royong. Jadi pengelolaan sampahnya ini kita lakukan secara bersama-sama, karena basis dari pemilahan sampah dan bank sampah ini adalah masyarakat, seperti itu. Nah, terus kemudian kita langsung ke teknis aja. Kebetulan juga kurang lebih materi tentang bank sampah dan pemilahan sampah sudah banyak dijelaskan oleh pemateri kita sebelumnya. Syarat dan ketentuan nih, apabila teman-teman sekaliannya pengen menjadi nasabah
atau tertarik untuk menabungkan sampahnya ke kita, seperti yang sudah ada di slide, nanti perorangan itu akan kita sebut sebagai individu, dan terus kemudian untuk instansi atau sekarang kita sebut unit. Seperti itu, si individu nanti akan ketika ingin menjadi nasabah, boleh menghubungi kami, baik di Instagram ataupun di WhatsApp kami. Terus kemudian akan kami berikan formulir untuk mengisikan formulir sebagai anggota nasabah. Nah, setelah kita memiliki kesepakatan bahwasanya teman-teman sekalian mau jadi mau jadi nasabah, kita sudah bisa melakukan pemilahan sampah. Atau juga bahkan setelah nanti selesai webinar ini, teman-teman udah bisa melakukan pemilahan sampah seperti itu. Pemilahan sampah seperti apa? Nanti di belakang akan saya tampilkan apa aja teknis untuk pemilahan sampah seperti itu. Terus kita akan buat janji nanti untuk kita lakukan penyetoran. Teman-teman sekalian bisa datang untuk menyetorkan sampahnya ke Bank Sampah Tahilala. Nah, alur penyetoran nih, ketika teman-teman sekalian udah punya yang namanya sampah, teman-teman udah memilah sampah menjadi 4 bagian besar tadi. Yang pertama plastik, kaca beli. Temukan lokasi kami, yaitu Bank Sampah Tahilala di Desa Tambunan, Jalan Raya ya, seberangnya perlindungan motor. Nah, setelah itu nanti teman-teman sekalian sudah bisa menyetorkan sampahnya kepada kami. Nah, nanti kita akan lakukan penimbangan dan pencatatan. Setelah kita lakukan penimbangan dan pencatatan, teman-teman sekalian bakal menerima yang namanya sudah kami terima, terus kemudian di sana juga udah dikonversi ke rupiah, sudah berapa banyak, sudah berapa ribu, seperti itu. Terus kemudian syarat dan ketentuan untuk pembentukan unit, ini unit kami buat di desa-desa, terus juga di instansi seperti itu, seperti yang sudah tercatat di slide juga, keanggotaan minimal 20 KK per desa itu untuk unit desa. Jadi teman-teman sekalian mungkin di desa Laguboti atau di desa Sigumpar seperti itu, desanya belum ada unit untuk membuat atau untuk membuat dulu unit di desa tersebut, terus kemudian lakukan pemilahan sampah, kita ambil pengurusnya 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara, terus kemudian nanti akan kita buat janji untuk kita jemput sampahnya, seperti itu. Ya. Nah, ini ada juga alur penyetoran sampah dari unit. Sosialisasi bank sampah unit desa itu yang kami lakukan buat teman-teman sekalian di desa, di unit, di instansi. Terus kemudian setelah terbentuk pengurus, kita akan latih pengurusnya untuk pencatatan, untuk pemilahan, seperti itu. Karena ada kurang lebih sekitar 50 jenis sampah yang kami terima, mulai dari sampah anorganik, terus kemudian ada sampah minyak jelantah juga, sampah lain-lain, seperti itu. Terus kemudian ini seperti di dalam ini untuk penjemputan, setelah disetorkan, ditimbang dan dicatat, maka akan kami angkut ke bank sampah induk, seperti itu. Nah, karena namanya bank sampah unit, mohon maaf, karena namanya bank sampah, setiap unit ini dasarnya akan kepada skema tabungan, seperti itu. Skema tabungan ini itu kita menabungkan sampah, kita menyetorkan sampah, yang mana nanti akan kami konversi ke rupiah, seperti itu. Nah, di sini ada 2 sistem, yaitu sistem tunai dan sistem non-tunai. Kami terus mengupayakan dan mempersiapkan untuk 2 mekanisme ini bisa berjalan dengan lancar. Kita masuk ke selanjutnya, syarat pencairan tabungan. Nah, syarat pencairan tabungan ini, yang secara tunai ini, teman-teman sekalian, nasabah itu atau si unit, dapat menghubungi kami, petugas, atau juga dapat datang langsung ke Bank Sampah Tahilala. Terus nanti kami akan terima
yang membawa juga nota-nota penimbangan. Jadi ketika hitungan penimbangan tadi itu keterangan yang kita terima. Setelahnya akan kita cairkan si tabungannya seperti itu. Terus kemudian syarat pencairan tabungan non tunai. Kalau yang non tunai juga kita lakukan kurang lebih sama, mulai dari alur penjemputan, yang namanya penimbangan itu semuanya sama. Hanya untuk pencairan tabungan yang non tunai akan kita transferkan seperti itu. Transfer untuk Bank BNI dan Bank BNI bisa kita transfer. Nah, teman-teman sekalian mungkin bingung mulai dari mana dulu ya? Harus mulai dari mana dulu untuk kampanye. Halo kepada Bang Daud, ini sepertinya lagi trouble ya? Suaranya agak macet-macet gitu. Halo, Bang Daud. Oke, teman dia kita tunggu dulu ya sembari menunggu Bang Daud. Aku ingatkan sekali lagi kepada teman Del, jangan lupa untuk mengisi Google Form yang sudah dikirimkan di kolom chat ya teman Del. Dan teman Del yang tadi telah terpilih menjadi penanya sebelumnya untuk sesi 1 dan 2, segera langsung boleh mengirimkan nomor handphonenya. Aku mention dulu ya siapa aja. Ada Septi Ani, ada Ruth Carolina Sirait, kemudian Pak Adrianto, dan Yola Gabriela. Jangan lupa untuk ya kirimkan ke kolom chat nomor handphonenya. Oke, Bang Daud sudah terkoneksi lagi, suaranya udah jelas. Halo Bang Daud. Baik, suara saya udah jelas Kak. Oke, silakan boleh dilanjutkan Bang. Oke, kita lanjut ke panduan pemilahan sampah ya. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini jenis-jenis sampah. Ini jenis-jenis sampah yang dekat banget sama kita ya, sama rumah tangga seperti itu. Ini ada sampah PP atau sampah plastik air mineral. Biasanya nggak apa-apa sebelum merek di sini kayak OH5, kayak terus kemudian aqua gelas dan sebagainya seperti itu. Itu dipilah sesuai dengan jenisnya gitu. Jadi contoh si aqua PP ini, si gelas aqua ini kita pilah sesuai dengan jenisnya gitu. Nah, kita masukin di satu goni atau di satu tempat, terus kemudian ada tutup botol P7 atau emberan, kita juga sisihkan, kita pilahkan di satu tempat, terus kemudian P9 gitu, seperti minuman gelas yang berwarna, itu kita pilah. Nah, terus kemudian di botol PET, itu botol-botol seperti botol aqua, botol mineral, terus kemudian botol prima dan semacamnya, itu dipilah sesuai dengan jenis sampahnya juga, si botol plastik dengan botolnya, si labelnya kita pilah, terus kemudian si tutupnya juga kita pisahkan seperti itu. Teman-teman bisa lihat nih, di sini ada paralon, ada tutup botol galon, ada juga CD, ada styrofoam, semuanya bisa kita terima seperti itu. Nah, apakah untuk logam, untuk kertas bisa? Bisa. Ini kita punya beberapa jenis sampah kertas. Ada seperti arsip. Arsip itu kertas-kertas HVS yang sudah pernah dipakai atau yang belum. Terus kemudian ada buku pelajaran, buku-buku yang lama yang sudah tidak kepakai daripada menumpuk di rumah, itu kita terima. Ada juga koran bekas, ada duplex, ada majalah, tabloid, kita terima. Ada kardus juga. Terus kemudian ada tray telur, atau sarang telur itu. Teman-teman sekalian mungkin habis belanja dari pasar atau maronan, orang tuanya segala macam, daripada dibakar atau dibuang, lebih baik dipilah dan disetorkan ke bank sampah. Nanti akan kita konversikan ke rupiah. Nah, logam juga kita terima, ada seperti seng, ada besi, terus kemudian ada aluminium, ada tembaga, ya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga punya sampah kategori kaca dan beling seperti itu ya, pecahan kaca, pecahan gelas. Nah, daripada kita membuang, mengubur, ya seringkali memang di kita ini untuk penanganan si sampah kaca itu kita kubur ya. Nah,
kita terima juga, kita terima upah beli si sampah kaca ini, asalkan teman-teman itu memilahnya dan bertanggung jawab gitu ya. Artinya si tempat beling ini tidak asal-asalan supaya nanti si petugas tidak terkena tangannya seperti itu. Bisa dibuatkan di kardus kecil, bisa dibuatkan di karung yang kecil seperti itu. Khusus ini untuk yang beling kaca seperti itu. Kita juga menerima minyak jelantah nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman di rumah atau di punya usaha ya, usaha UMKM jualan gitu, punya minyak jelantah jangan dibuang di selokan, kita bisa terima kayak gitu. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan saya. Kami sangat senang dan berharap setelah selesai webinar ini, teman-teman sekalian bisa menghubungi kami di kontak kami yang sudah tersedia dan langsung menjadi nasabah dan juga menjadi unit untuk bank sampah unit Tarhilala seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Karen. Oke, terima kasih Bang Daud. Sekali lagi ya teman Del, tadi kita udah dapat informasinya, sangat insightful banget. Terima kasih banyak kepada Bang Daud, dan juga aku mau ingatkan sama teman Del, tadi karena udah di-mention, dan kita juga masyarakat di sekitar Toba boleh banget loh menjadi nasabah dari Bank Sampah Tarhilala. Nah teman Del, ternyata banyak banget yang sangat antusias ya untuk terlibat dalam pengelolaan sampah dan pemanfaatan bank sampah ini. Terlihat dari pertanyaan yang sesinya semakin panjang, semakin banyak juga yang bertanya. Tapi teman Del, mohon maaf sekali karena kita cuma memilih 2 yang beruntung ya teman Del. Apakah kira-kira kamu yang udah berapa banyak nih ngasih pertanyaan terpilih ya menjadi 2 orang beruntung untuk sesi yang saat ini? Aduh, saking excitednya teman Del, gak sampai nafas nih ya. Oke, jadi teman Del sudah didapatkan ya 2 penanya beruntung untuk sesi saat ini. Yang pertama ada Debbie Esilitonga. Oke, Bang Daud mungkin udah bisa ya siap-siap. Ini pertanyaannya, bagaimana efektivitas bank sampah di Kabupaten Toba dalam kepedulian pengelolaan sampah dan peningkatan ekonomi masyarakat? Wah, itu tadi dia pertanyaannya. Singkat tapi padat ya. Silakan kepada Bang Daud, boleh untuk langsung menjawab. Bagaimana efektivitas bank sampah untuk ekonomi masyarakat? Saya ulangi bahwasannya bank sampah ini bukan sesuatu program yang sudah menasional juga seperti itu. Nah, memang selama ini kami sendiri sejak berdiri dari tahun ini di bulan Februari, dampak ekonomi itu sebenarnya bisa dirasakan masyarakat seperti yang udah terlihat ya. Artinya kami juga ada 1 unit dari unit desa Tangga Batu Timur itu kurang lebih 5 membantu perekonomian, membantu untuk nambah-nambah beli minyak goreng lagi mahal sekarang seperti itu. Nah, meskipun fokus kita itu tetap penekanannya itu ya tentang bagaimana si lingkungan kita ini dapat terjaga lestari dan juga kita sehat seperti itu. Nah, kita menghargai sampah yang tadi itu, kita konversi ke rupiah itu ketika si teman-teman sekalian memang komit untuk menjadi pemilah, yaitu bertanggung jawab atas sampahnya sendiri gitu. Nah, teman-teman harus punya komitmen untuk memang memilah sampah dari rumah. Ya, jadi ada beberapa kasus di Bali, ada beberapa kali kejadian mereka itu pemilahan sampah itu diburu sehari semalam gitu. Mereka datang ngumpulin sampah sorenya, terus malam-malam semua nih capek, anak-anaknya disuruh milah sampah supaya besok penimbangan. Nah, itu kurang efektif dan saran kami juga bukan seperti demikian. Saran kami adalah ketika kita bertanggung jawab sama sampah kita sendiri yang ada di rumah gitu loh. Nah, ketika kita habis belanja punya sampah nih, sampah kresek, sampah tempat bawang gitu ya, kita bawa dari pasar, gimana sejak si sampah itu ada, kita bisa langsung memilah seperti itu. Jadi kita juga punya efisiensi waktu untuk memilah seperti itu. Terus kemudian juga sampah-sampah si kresek tadi, ini kita terima juga ya, sampah kresek, sampah plastik. Nah, itu kita terima dan kita kita hargai juga per kilonya sekian ribu, sekian rupiah itu ada juga seperti itu.
Kurang lebih seperti itu, Kak Debbie. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya Bang Daud. Jadi Debbie tadi sudah terjawab ya, dari yang sederhana gitu, untuk perekonomiannya masyarakat sendiri sudah ditingkatkan dalam daya belinya begitu. Mereka bisa beli minyak goreng, bisa beli kebutuhan-kebutuhan mereka begitu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya dari Susanti Olivia. Izin bertanya Bang, bagaimana sih men-trigger diri kita mengenai pentingnya kualitas lingkungan wisata Danau Toba, sehingga perlu dilakukannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan wisata ini secara sadar dan masif. Dan bagaimana pengolahan sampah di pinggir Danau Toba untuk starter yang dapat dilakukan mulai dari isu lingkungan agar sampah tidak hanya berpindah tempat saja. Baik. Oke, silakan Bang. Dari Kak Susanti nih. Ya. Gimana caranya men-trigger kita gitu ya. Nah, kalau ini terkait ini sih emang itu niat ya, niat dari kita. Apalagi nih kita kaum-kaum muda, kaum milenial, teman-teman yang punya concern sama isu lingkungan, yang punya perhatian buat lingkungan, khususnya teman-teman yang tinggal di daerah nih, daerah Toba. Gimana caranya supaya kita tertrigger gitu, supaya kita terpicu untuk memilah sampah. Nah, sekarang saya membawa ke pribadi, saya di awal memang agak sulit, sekali dua kali, namanya juga merubah habit seperti itu ya. Ketika habit kita mau diubah, itu ada effort sebenarnya. Nah, ketika niat dari teman-teman sekalian memang, aku peduli sama lingkungan, aku peduli sama Danau Toba, aku cinta sama Danau Toba, aku sayang Toba kayak gitu ya, itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya untuk kita secara kecil, secara perlahan, namun konsis ya, untuk memilah sampah dulu. Nah, yang gimana aku dari yang bawa kantongan plastik jadi bawa tote bag, gimana aku dari yang pakai botol mineral, aku bawa yang namanya tumbler kayak aku nih di kantor, aku bawa kayak gini nih. Itu emang di awal sedikit sulit gitu, namun bukan berarti mustahil ya. Dan juga ini nih Kak Susanti tadi fokusnya juga pengelolaan sampah di pinggiran Danau Toba gitu ya. Teman-teman, buat info ke kita sekalian ya, bahwasannya Danau Toba ini ada beberapa artikel dari media luar juga, bahwasannya Danau Toba merupakan tempat sampah terbesar ya. Nah, itu memang diawali dari kesadaran teman-teman kita atau masyarakat kita yang sebenarnya belum sampai pemahamannya kepada isu lingkungan seperti itu. Banyak sungai-sungai, aliran sungai yang berakhir di Danau Toba. Ternyata dari sungai ini juga banyak sekali masyarakat yang membuang sampah seperti itu. Jadi memang inilah usaha kita, inilah ikhtiar kita melalui bank sampah ini, melalui pemilahan sampah, melalui pencegahan penggunaan sampah sekali pakai. Ini merupakan usaha dan effort kita gitu. Semoga kita teman-teman juga bisa menjadi warta atau menjadi pemberita untuk masyarakat, untuk Nantulang, Namboru, tulangnya sekalian, untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Kita bisa memanfaatkan bank sampah untuk menyetorkan sampah atau menabungkan sampahnya seperti itu. Kira-kira demikian Kak Susanti. Ya, terima kasih kepada Bang Daud ya. Ini Sarah sudah sangat menjawab ya untuk penjelasannya. Iya, thanks Bang, udah dikonfirmasi. Itu artinya teman-teman kita sama-sama bisa tahu bahwa kita sendiri bisa menjadi agen yang peduli terhadap lingkungan kita dengan mengelola dan memanfaatkan bank sampah. Untuk kita wilayah Toba bisa memanfaatkan dan menjadi nasabah dari Bank Sampah Tarhilala. Nah, teman Del, kita tadi udah banyak belajar ya, udah 3 sesi. Berikutnya kita mau ngapain nih? Nah, aku mau ngasih tahu kita bakalan menuju ke sesi yang paling menarik, teman Del. Di mana kan sudah ada ya 6 penanya. Kira-kira siapa sih yang akan mendapatkan dan berkesempatan ya untuk punya merchandise, paket merchandise dari Del FM? Untuk itu teman Del, dibanding kita tanya-tanya siapa ya, langsung aja nih Karen akan coba nge-spin siapa yang beruntung dari ke-6 penanya tadi yang berhak mendapatkan giveaway merchandise Del FM. Kira-kira siapa dia? Nggak ada musiknya ya. Oke,
Dan yeay, udah dapat namanya ya teman Del. Jadi yang berhak mendapatkannya adalah Debbie Evilitonga. Boleh ya untuk teman Del mungkin bisa kasih reaction, clap-nya. Sekali lagi congratulations untuk Debbie karena kamu berhak mendapatkan paket merchandise dari Del FM. Kira-kira paketnya isinya apa aja sih? Banyak banget teman Del. Ada tumbler, masker, stiker, dan gantungan kunci ya. Jadi sekali lagi congrats untuk Debbie. Oke teman Del, karena udah sesi bagi-bagi. Karena udah sesi bagi-bagi merchandise. Nah, jadi teman Del, kita selanjutnya bakal nonton cuplikan dari Lapo. Nah, Lapo ini adalah salah satu fitur Del FM untuk program Del Danau Toba Show ya di TS. Jadi langsung aja mungkin untuk tim teknis boleh untuk share screen. Lapo. Kita punya Lapo. Ini Lapo bukan sembarang Lapo. Tua gapat. Itonan, tu dia ho. Lau tubang itu lawan arona sampah. Bah mulu tu bang hepeng do taruh honon dah sampah. Itu, arong do bang sampah nabui manor sampah itonan. Molo di Toba, arong do bang sampah tarhilala di Tambunan. Ale molo di Bali ge, arong do guarna bang sampah yes Toba. Bahido. Bidu. Muti do mau. Teta. Asal buat cek dah. Sampah jabungmu, papungmu, papulik, unang besai marserakan di jolo jabumi. Sampah gorang jenisna, gorang ragamna, organik dohot non organik, tadai madonga, papungu jala papulik sesuai jenisna, manfaat madongan bodo muse dijual tuh bang sampah. Sampah jabungmu, papungu, papulik, unang besai marserakan di jolo jabumi. Sampah jabungmu, papungu, papulik, unang besai marserakan di jolo jabumi. Bah, dah kalau tu si doi be sayang tu sampah pesta Mamora sayang nama au, mamora gorang sampahku. itu mamora doin naho ah. Mula mau. Asik kan? Lihat ya cuplikannya teman Del. Nah, dengan begitu teman Del, gak nyangka banget kita udah selesai di banyak sesi ya. Kita udah belajar banyak tentang pengelolaan sampah dan gimana kita memanfaatkan bank sampah itu sendiri teman Del. Untuk itu selanjutnya kita bakal ngapain? Nah, Karen gak lupa mau ingetin, mungkin banyak juga yang skip ya tadi, aduh agak trouble nih jaringannya, gak ngikutin keseluruhan acara. Untuk itu buat teman Del juga boleh ngingatin kawannya juga ya, yang gak ikut webinar ataupun yang juga banyak skip nih bagian-bagian di webinar kita. Nah, webinarnya akan ditayangkan dan ada di YouTube Radio Del FM teman Del. Jadi kamu masih bisa lagi untuk mengikuti dan belajar lagi ya melalui video webinar yang ada di YouTube Radio Del FM ini. Dan teman Del juga berhak mendapatkan e-certificate walaupun tidak join sekarang dalam Zoom-nya, tapi harus mengisi ya link Google Form yang telah dibagikan di kolom chat dan juga nanti akan di-remind melalui WhatsApp group yang telah ada teman Del. Nah, berikutnya kita akan siap-siap ke sesi yang gak kalah menarik juga,
Ya ini sesi yang paling wajib banget lah di seluruh webinar, apalagi kalau bukan sesi foto bersama ya teman Del. Untuk itu buat teman Del silahkan boleh mulai open cam-nya, ya siap-siap memberikan ekspresi terbaiknya ya teman Del. Oke, boleh dong mulai open cam untuk teman Del yang lainnya. Tunjukin ekspresi terkece-nya karena ini nanti akan langsung loh dimasukin ke Instagram Del FM, ke sosmed Del FM ya teman Del. Oke, untuk tim teknis gimana? Udah oke? Udah siap-siap? Udah ready? Oke, wah tinggal 71 partisipan lagi nih. Kalau tinggal 71 berarti semua harus open cam nih. Kita bisa nih rame-rame sama-sama foto ya. Oke. Boleh ya untuk open cam ya teman Del ya. Wah, udah mulai banyak yang open cam. Gimana dengan tim teknis? Udah ready? Oke, kita siap-siap ya teman Del. Ini ekspresinya bebas. Boleh bermacam gayanya, yang penting kece ya teman Del. Udah bisa? Tim teknis? Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah semua slide tim. Oke, slide berikutnya. Walaupun kita nggak tahu kita di slide berapa, pokoknya eksis terus ya teman Del, gaya terus ya. 1, 2, 3. Berikutnya teman Del. Ya, bagaimana tim teknis? Sekali lagi, 2 kali lagi. Oke. Sabar dulu ya teman Del. Oke, boleh latihan dulu bibirnya supaya nggak tegang banget gitu ya teman Del ya. Oke, gimana tim teknis? Oke, sekali lagi ya. Yuk. 1, 2, 3. Yeay, oke. Udah di capture ya teman Del. Nah, dengan begitu kita udah foto bareng, kita juga udah bagiin merchandise-nya. Wah, gak terasa banget ya. Wah, udah selesai juga artinya webinar kita teman Del. Sekali lagi kalian mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber untuk waktunya, pengalaman yang dibagikan dan ilmunya juga, dan kepada para peserta yang sudah menyediakan waktunya untuk belajar bersama. Dan sekali lagi buat peserta jangan lupa mengisi kuesionernya, dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi kita semua dalam mewujudkan lingkungan yang lebih sehat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang baik. Demikianlah acara ini saya tutup. Sampai bertemu di acara Del FM Sayang Toba selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.